Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan apakah ada waktu tunggu antara azan dan iqamah. Ada seseorang dari Pakistan menulis surat ke hadapan Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz dan menanyakan tentang jarak waktu antara azan dan iqamah untuk sholat subuh. Beliau bertanya, apakah ada jeda waktu tersebut setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca surah Al-Baqarah seperti yang tertera di dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari. Hadrat Khalifatul Masih Waqt dalam suratnya tertanggal 14 Desember 2021 memberikan petunjuk mengenai masalah ini sebagai berikut. Sepengetahuan saya, tidak ada hadis Sahih Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa antara azan dan iqamat salat subuh harus ada jarak waktu yang sama dengan waktu membaca surah Al-Baqarah. Mohon kirimkan kepada saya hadis Sahih Al-Bukhari tersebut yang Anda maksud, dan kemudian saya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Di sini, di Masjid Mubarak, kami ada jeda waktu 25 hingga 40 menit dari munculnya fajar, yaitu azan subuh, hingga dimulainya sholat, sesuai dengan variasi musim. Biasanya waktu azan subuh adalah 1 jam 20 menit hingga 1 jam 30 menit sebelum matahari terbit. Prinsip ini umumnya diikuti di zona cuaca sedang di seluruh dunia. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan peralatan modern, kini dimungkinkan untuk secara akurat menentukan waktu yang tepat antara fajar, matahari terbit, terbenam, dan lain-lain. Tingkat presisi ini tidak dapat dicapai pada masa-masa sebelumnya. Islam tidak menetapkan aturan yang tegas dan waktu tertentu untuk sholat. Namun, demi kenyamanan para pengikutnya, Islam menetapkan jangka waktu untuk semua sholat, yaitu sholat 5 waktu yang dapat dilakukan. Hal ini memungkinkan orang-orang untuk mengetahui jadwal sholat berjamaah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya waktu sholat ada awal dan akhir. Awal waktu sholat zuhur adalah saat matahari melewati puncak. Berakhirnya waktu adalah saat masuk waktu asar. Awal waktu asar adalah saat masuknya waktu, dan berakhir waktu adalah saat matahari menguning. Permulaan waktu maghrib adalah ketika matahari telah terbenam, dan berakhirnya waktu itu adalah ketika senja telah lenyap, atau cakrawala tidak terlihat karena gelap gulita. Awal waktu isya yang terakhir adalah ketika cakrawala telah hilang, dan berakhirnya waktu adalah ketika malam telah separuhnya. Awal waktu subuh adalah saat subuh dimulai, dan berakhirnya saat terbit matahari. Terdapat di dalam hadis Tirmizi. Demikian pula Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya tentang waktu-waktu sholat. Beliau menjawab, tinggallah bersama kami selama 2 hari. Kemudian beliau menyuruh Bilal radhiyallahu anhu untuk mengucapkan iqamah di waktu subuh.
dan beliau sholat subuh. Kemudian beliau menyuruhnya melakukan hal itu ketika matahari telah melewati titik puncaknya, dan beliau sholat zuhur. Kemudian beliau menyuruhnya melakukan hal itu ketika matahari masih cerah, dan beliau mengucapkan iqamah asar. Kemudian beliau menyuruhnya melakukan hal itu ketika bagian terakhir matahari telah hilang, dan dia mengucapkan iqamah maghrib. Kemudian dia menyuruhnya melakukan hal itu ketika senja telah hilang, dan dia mengucapkan iqamah untuk isya. Keesokan harinya dia sholat subuh ketika ada cahaya, kemudian menunda zuhur hingga cuaca lebih sejuk, dan menunggu hingga cuaca lebih sejuk, barulah sholat asar. Namun matahari masih cerah, dan ketika matahari masih cerah, maka dia sholat asar lebih lambat dari hari pertama. Lalu beliau sholat maghrib sebelum senja hilang. Kemudian dia menyuruhnya untuk mengucapkan iqamah isya ketika telah lewat sepertiga malam. Lalu dia sholat. Lalu dia berkata, "Di manakah orang yang menanyakan waktu-waktu sholat? Waktu-waktu sholatmu berada di antara waktu-waktu yang telah kamu laksanakan." Hadis Sunan An-Nasai. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berdasarkan hadis sahih jelas bahwa Rasulullah SAW biasanya memimpin sholat subuh jauh setelah dimulainya waktu yang ditentukan, sehingga seseorang dapat membaca antara 50 hingga 60 ayat Al-Quran dalam jangka waktu tersebut. Dalam sholat subuh, dia biasanya membaca antara 60 hingga 100 ayat. Setelah selesai sholat, keadaan di luar masih cukup gelap, sehingga orang-orang yang berdiri di dekatnya dapat dikenali. Namun, orang-orang yang berada di kejauhan tidak dapat dikenali. Terdapat di dalam Sahih hadis riwayat Bukhari. Itulah yang dapat disampaikan berkenaan dengan apakah ada waktu tunggu antara azan dan iqamat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.